Otomatis add kayak ini ya. Otomatis add. Langsung masuk tanpa add. Mana nih? Apa teko sampean? Mbah, lha wingi gak add langsung mlebu ae. Iki laran api. Iya, admin. Kok wingi kok enggak? Oh, no, admin sih. Wingi lo langsung. Udah dipakai, HP-ne Ayah dipakai. Engko ae sih ojo dipakai. Sik engko lek wis mari baru. Biasanya wingi enggak.
urung seperti kuwi. Diputer, Pak. Tinggal. Cek melorot musik. Baterai masih Ndi bikin penuh ya baterainya. pakai abu, pakai.
EDP. Kak, aku nggak kira sih untuk configuration update. Itu kendaraan baterai itu. Wes.
ini kayak aku dalam realitas ketiga. Ya. 873 7 kosong 120. Kalau sing admit langsung anak. Di Terhadap kamar ya.
Oh, aku kecap. Rehan, Ki, Belajar ambil. Kalau semakin potong aku, tak belajar ini. Iya. yang bisa tinggal. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kita masih buka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama selain Muslim. Selamat malam, Bu. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tema tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup beserta ciri-ciri dari makhluk hidup. Sambil menunggu yang lain berpartisipasi, nanti di situ sudah di Bentar ya.
jenengan, ada beberapa gambar yang kita berikan. Yang nanti harus jenengan lakukan adalah coba amati gambar-gambar yang tersedia. Kemudian kelompokkanlah gambar-gambar di bawah ini dalam kelompok benda hidup dan benda tak hidup. Saya ulang kembali. Kami mengharap partisipasi semuanya yang tergabung dalam kelas ini pada kesempatan ini. Saya ulang kembali. Untuk mengamati gambar-gambar yang sudah kami berikan. Ada 8 gambar. Tugas jenengan semuanya adalah mengelompokkan gambar-gambar di bawah ini dalam kelompok benda hidup dan benda tak hidup sebelum kita ke materi yang sebenarnya. Yang jelas apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu. Iya, Bu. Sudah nggih? Butuh berapa lama? Masak susu. Butuh berapa lama? 10 menit? 10 menit. Iya, Bu. 10 menit. Oke, kita tunggu nggih sambil menunggu Nggih. partisipasi dengan teman-teman yang lain. Nanti yang kami harapkan adalah jenengan mempresentasikan kepada kami hasil yang sudah dilakukan setelah pengamatan. Terima kasih. Oh iya. Ini mau diringkas aja. Apa ini? Pulpen itu ini. Pulpen. Selamat datang Ibu Yuniarti. Benda apa sih? Nomor 1 benda apa? Saya ulang kembali. Sayuran Ibu. Untuk nomor 1, ini sayur bayam yang ditanam. Nomor 2, tanah. Nomor 3, gambar pohon. Nomor 4, plastik. Nomor 5, ikan di air laut. Nomor 6, ayam. Nomor 7, batu. Nomor 8, kayu. Saya ulang kembali. Tugas jenengan adalah 8 benda ini silakan dikelompokkan ke dalam benda hidup dan benda tak hidup. Sudah dapat dipahami? Iya, Bu.
Ini beda nih. Benda nggak hidup ya orang mau kan. Udah masuk aku sing SMA juga. Siapa ini? Kata aku sih. Wah, ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana perkembangannya? Iya, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk Bu Mariana sudah? Iya, Bu. Bu Mariana sudah? Iya, sudah, Bu. Oke, monggo silakan dipresentasikan hasilnya. Kalau iya, selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya. Di Monggo sini langsung saja. Di sini saya mengamati yang gambar nomor 1 adalah benda hidup karena tumbuhan masih bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, bagus. Yang Lanjut, Bu. kedua adalah tanah. Tanah adalah benda mati karena tidak bisa berkembang. Oke, lanjut berikutnya. Yang ketiga gambar pohon adalah benda hidup yang masih bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, bagus. Berikutnya, Bu. Yang nomor 4 gambar plastik adalah benda mati. Oke, mengapa masuk benda mati? Karena
buatan manusia dan sudah tidak bisa berkembang biak lagi dan tidak bisa tumbuh. Oke. Adalah benda hidup, ikan yang ada di laut bisa berkembang biak dan bisa tumbuh dan bisa berkembang biak. Oke, bagus. Berikutnya nomor Berikutnya 6. gambar nomor 6, gambar ayam adalah benda hidup karena bisa tumbuh, bisa berkembang biak. Oke. Nomor Nomor 7, 7. gambar batu adalah benda mati karena tidak bisa bertumbuh. Oke, bagus. Nomor 8. Nomor 8, kayu adalah benda mati. Karena kayu yang sudah dipotong dan sudah tidak bisa tumbuh lagi. Oke, terima kasih jawabannya. Kita simpan dulu. Berikutnya, Mas Farid. Mas Farid, dengar saya? Oh, kemudian Bu Yuniati. Sudah selesai, Bu? Sudah Bu. Untuk yang nomor Oke, 1, monggo hasilnya kita dengarkan. untuk yang nomor 1, tumbuhan bayam. Tumbuhan bayam adalah benda hidup yang dapat hidup dan berkembang yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Dan yang nomor 2, Berikutnya nomor 2. dan yang nomor 2, tanah. Tanah adalah benda mati. Benda mati tidak mempunyai ciri-ciri umum dan dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri-ciri umum. Oke. Untuk yang nomor 3, pohon. Pohon dapat tumbuh. Pohon adalah benda hidup yang terus bertumbuh dan berkembang. Berikutnya. Dan juga bisa bermanfaat untuk nomor 4. Nomor 4 adalah kantong plastik yang buatan manusia dan tidak berkembang biak dan juga bertumbuh. Oke, berikutnya. Nomor 5, ikan. Ikan dapat berkembang biak, bernafas, dan juga tumbuh dan mempunyai keturunan. Dan nomor 6, berikutnya. Nomor 6, ayam. Ayam adalah benda hidup yang dapat bertelur, dapat berkembang biak, dan juga dapat bermanfaat bagi manusia. Dan nomor 7, batu adalah benda mati yang tidak dapat berkembang dan bertumbuh. Dan juga nomor 7, kayu juga benda mati apabila sudah ditebang atau dipotong tidak bisa lagi bertumbuh. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Kita simpan dulu. Untuk berikutnya, Mas Rehan. Mas Rehan. Assalamualaikum Mas Rehan.
sedikit saran terhadap penjenengan tentang materi yang harus kita sampaikan yang akan kita pelajari hari ini adalah sebenarnya materi ini ada kaitannya dengan materi kita waktu pertemuan pertama tentang komponen abiotik dan komponen biotik, hampir sama. Cuma di sini nanti spesifikasinya adalah kita mengelompokkan benda hidup dengan benda tak hidup. Yang Bu Mariana sama Bu Yuniarti jelaskan, ada gambaran apakah itu kelompok benda hidup dan benda hidup. Tapi sebelumnya di sini sudah jelas tadi yang jenengan sampaikan, yang masuk dalam kelompok benda hidup itu adalah nomor 1 sayur bayam yang ditanam, kemudian nomor 3 pohon, nomor 5 ikan, dan nomor 6 ayam. Sedangkan untuk benda tak hidup di sini ada tanah, plastik, batu, dan kayu. Sebagian besar penjelasan jenengan sudah mengarah pada materi yang kita berikan. Untuk lebih lanjut, Bu Brini, monggo. Untuk selanjutnya adalah apa yang dinamakan tentang makhluk hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak. Kalau kita sudah tahu kalau benda hidup itu pastinya berkembang biak dan bisa menghirup udara. Nah, untuk benda mati merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Jadi seperti tanah tadi itu kan benda yang atau tidak bisa bergerak. Terus air juga benda yang mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkembang biak. Nah, itu adalah perbedaan adalah kita kan sudah tahu antara benda hidup dan benda mati. Ada pertanyaan untuk benda hidup dan benda mati? Sampun jelas untuk benda hidup dan benda mati? Iya, Bu. Oke, saya lanjut. Yang kedua, yang di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Kalau untuk garis besar ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah berkembang biak, bisa berkembang biak, bisa ada yang menjawab juga bisa bernafas. Nah, garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke lebih detailnya, itu adalah yang ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pastinya bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti adalah benda mati. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik sebagai sebagian atau seluruh tubuh. Contohnya, gerak sebagai sebagian tubuh pada hewan dan manusia, yaitu gerak mata. Kalau di manusia berarti manusia dan hewan juga gitu ya, gerak mata, ada gerak mata, ada gerak telinga, gerak jari jemari. Pada manusia bergerak karena adanya sistem gerak pada tubuh yaitu tulang, dan otak. Otot, tulang, sendi, dan otot. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk kedua ini mungkin pastinya kita sudah tidak asing untuk makhluk hidup, pastinya bergerak, pastinya juga bernafas. Yang ketiga adalah memerlukan makanan. Kalau kita untuk makhluk hidup seperti kita kan juga makhluk hidup memerlukan juga makanan. Untuk apa? Untuk energi untuk kita. Nah, kalau seandainya kita kekurangan makanan akan lemas dan akibatnya yang lebih akan meninggal. Nah, yang keempat itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, pertambahan tinggi atau panjang
organ tubuh atau tubuh manusia, hewan atau tumbuhan merupakan proses tumbuh. Nah, makhluk hidup juga bertumbuh dari yang mulai dari bayi sampai dari nanti dewasa dan selanjutnya semakin tua. Proses menuju kedewasaan pada manusia merupakan proses perkembangan. Contohnya pada laki-laki usia remaja mulai tumbuh jagung, kumis, dan sebagainya. Nah, untuk wanita itu biasanya perkembangannya itu dari anak-anak menuju ke remaja. Ditandai dengan menstruasi seperti itu dan lain-lainnya. Nah, terus untuk lanjut ke ciri-cirinya yang selanjutnya ada peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mengenainya. Misalnya pada tumbuhan putri malu akan mengunjuk daunnya bila kena sentuhan. Ini berarti adanya rangsangan sentuhan terjadi tanggapan daun mengunjuk. Kalau peka terhadap rangsangan, kalau daun kan pastinya kita sudah tahu nih, daun putri malu kali sentuh akan mengunjuk. Itu adalah peka terhadap rangsangan untuk tumbuhan. Yang selanjutnya perkembangbiakan. Tujuan makhluk hidup untuk berkembang yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada hewan cara berkembangbiakannya dengan bertelur. Kita udah tahu nggih, untuk hewan pastinya bertelur, melahirkan dan bertelur dan melahirkan. Kalau bertelur dan melahirkan itu biasanya terjadi pada hewan lumba-lumba yang mimikri itu. Oh, bukan mimikri, mamalia. Mamalia. Untuk yang bertelur dan melahirkan biasanya tergolong dengan hewan mamalia. Pada tumbuhan, terus kemudian kalau yang itu yang hewan ya, sekarang ke tumbuhan. Pada tumbuhan, cara berkembangbiakannya itu ada, yaitu kawin secara atau generatif. Yang kedua, secara tak kawin atau vegetatif. Nanti untuk cara perkembangan tumbuhan bisa dijelaskan sama Bu Septi. Halo. Cara perkembangan tumbuhan. Oke. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang ciri-ciri dari makhluk hidup yang disampaikan oleh Bu Prilly, mulai dari yang awal Bu di Jadi makhluk hidup itu yang garis besar. Mulai dari bernafas, lanjut lagi. Ini sama. Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Prilly tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mulai dari makhluk hidup itu selalu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang. Di sini tumbuh dan berkembang ini ada perbedaannya, ya. Itu yang harus kita tekankan. Terutama kita ambil contoh di manusia. Yang namanya tumbuh itu bisa kita ketahui dari proses yang terjadi pada manusia. Dari awal manusia lahir ke dunia dalam bentuk bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian tumbuh tinggi, terus kemudian tambah panjang, organ-organnya dititik beratkan di situ. Saya ulang siklusnya ya, dari bayi, anak-anak, remaja,
kemudian dewasa, dan menjadi tua. Di situ ada perkembangan tinggi, yang awalnya tingginya bayi katakanlah masih 30 cm, ternyata pada waktu anak-anak sudah tumbuh menjadi 1,5 meter, kemudian bener ya 100 meter, kemudian 150 dan seterusnya. Kemudian beratnya juga bertambah. Yang awalnya hanya 3 kilo, setelah ada makan dan sebagainya terjadi pertambahan. Yang itu yang dimaksud dengan tumbuh. Kalau berkembang itu ada beberapa organ yang terjadi perubahan fungsi. Ciri-ciri yang bisa diamati untuk manusia yang dikatakan berkembang adalah pada saat anak-anak di situ, laki-laki tidak ada tumbuh jakun, tidak ada kumis, tidak ada bulu rambut di ketiak dan sebagainya. Tapi setelah usia remaja, kisaran usia 11, kalau ditandai dengan adanya sudah balik, di situ ada perubahan pita suara, kemudian ada tumbuh jakun di leher, kemudian ada tumbuh kumis, di ketiak ada tumbuh rambut dan sebagainya. Itu dinamakan perkembangan. Nah, berikutnya, ciri yang berikutnya tadi yang sudah sedikit dijelaskan, yaitu peka terhadap rangsangan. Saya ulas kembali. Untuk peka terhadap rangsangan, di sini diartikan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mengenainya. Misalkan yang paling sering kita jumpai itu adalah pada saat kita mengamati tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini awalnya mekar, daunnya mekar, tapi setelah diberi sentuhan oleh tangan atau oleh kaki, itu daunnya menutup. Itu yang sering kita jumpai. Atau yang ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak ini adalah tujuan dari makhluk hidup. Kenapa? Karena dengan berkembang biak, makhluk hidup itu akan melestarikan jenisnya dan tidak punah. Untuk berkembang biak, karena makhluk hidup ada 3, yaitu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Kalau manusia jelas perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Nah, kemudian untuk hewan perkembangbiakannya dengan 2 cara, yaitu secara di sini maaf, untuk hewan ada 3 cara, yaitu yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga dalam satu hewan terjadi 2 jenis kembangbiakan, bertelur dan melahirkan. Nah, untuk tumbuhan perkembangbiakannya juga dengan 2 macam cara, yaitu secara kawin biasanya disebut secara generatif, dan secara tak kawin biasanya disebut dengan cara vegetatif. Untuk secara kawin atau generatif ini dilihat dulu, biasanya menggunakan proses yang namanya penyerbukan, macam-macam. Karena di sini dititik beratkan hanya pada ciri-ciri makhluk hidup aja pembahasan kita, maka cukup sebagai pengenalan, kalau perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam, generatif dan vegetatif. Untuk apa itu generatif, apa itu vegetatif, nanti kita pelajari sendiri di materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, di sini dijelaskan yang namanya menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu adalah upaya kita, makhluk hidup, mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan. Di sini diambil contoh yaitu tanaman jati.
pada saat musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya untuk bisa bertahan hidup. Kalau manusia bagaimana? Nih, kalau pada saat kita di lingkungan yang panas, kita tidak akan menggunakan pakaian yang tebal. Pakaian yang gunakan adalah tipis. Tapi kalau pada saat kita di lingkungan kutub, di lingkungan yang dingin atau daerah pegunungan, biasanya kita menggunakan baju yang berbahan tebal. Itu pada manusia. Nah, ciri yang berikutnya adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Sistem pengeluaran sisa metabolisme sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh. Contohnya adalah keringat yang dikeluarkan setelah kita beraktivitas. Ini selalu dimiliki oleh makhluk hidup. Dan ciri yang terakhir adalah regulasi. Apa itu regulasi? Di sini dijelaskan. Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Saya ulang kembali, yang dimaksud dengan regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Sebagai contoh, ini kita ambil contoh, itu adalah untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kelebihan glukosa dalam darah diubah oleh insulin menjadi glikogen. Tapi jika tubuh memerlukan glukosa untuk memperoleh tenaga, maka yang terjadi sebaliknya, glikogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa. Nah, dari beberapa hal yang kita jelaskan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sekitar lingkungan kita ada dua macam benda, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Untuk membedakan apakah benda itu hidup dan tak hidup, yang perlu jenengan amati dan perhatikan adalah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh benda tersebut. Tadi sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup antara lain tadi ya Bu Prilly ya, ada bergerak, ada bernafas, ada saya ulas sebentar. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita amati dan kita perhatikan untuk membedakan apakah benda di sekitar kita itu termasuk golongan benda mati atau benda hidup, antara lain bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, punya sistem ekskresi dan regulasi. Itu yang harus jenengan pegang, jenengan kasih kata clue, ya, karena ini semua berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba sekarang untuk Bu Mariana, saya ulas sebentar. Apa sajakah yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup? Mohon dijelaskan. Ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak, terus bernafas, terus memerlukan makanan untuk pertumbuhan, tumbuh dan berkembang, ya, bagus. Peka terhadap rangsangan atau memberikan tanggapan bila disentuh, berkembang biak, tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya, betul. Kalau pertumbuhan manusia tumbuh dan berkembang, pertumbuhannya tinggi, panjang, dan organ tubuh berkembang. Ya, betul. Terus kalau hewan berkembang dengan 3 cara, berkembang biak yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Oke, betul. Lanjut. Apalagi? Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalau tumbuhan misalnya, kalau musim panas daunnya gugur, terus kemudian semi kembali. Kalau manusia menyesuaikan dengan
Pakaiannya kalau panas kita berpakaian yang agak tipis, kalau misalnya dingin kita berpakaian yang tebal. Terus ada ekskresi ya Bu ya? Oke. Ekskresi sistem sistem pengeluaran sistem metabolisme tubuh. Contohnya berkeringat setelah beraktivitas. Terus yang terakhir, lanjut. Yang terakhir regulasi. Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh. Oke, bagus sekali ya. Terima Untuk kasih. Bu Mariana. Terima kasih. Lanjut sekarang Bu Yuniarti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bu Yuniarti. Tadi ada beberapa hal yang kita sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba Ibu ulang kembali pembahasan kami, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup yang jenengan sudah pahami. Monggo Bu, kita kasih waktu dan kesempatannya. Ciri-ciri makhluk hidup, pertama, peka terhadap rangsangan, merupakan kemampuan makhluk hidup. Kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mengenalnya. Oke, betul. Bisa kasih Dan contoh, berkembang Bu? Seperti ikan. Ikan adalah makhluk hidup yang dapat bertelur maupun beranak atau berkembang biak dan bernafas. Dan juga Iya, lanjut Bu. dan juga apa itu ekskresi ada ya ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh, contoh berkeringat setelah beraktivitas. Ada lagi? Sudah Bu Yuniarti? Maaf Bu, untuk sementara cukup. Maaf tadi masih ada tamu, jadi tidak. Oh, nonton. Terima kasih. Iya, maaf. Tapi masih buat apa? Tapi masih mengikuti kita kan untuk hari ini? Ya masih mengikuti, tapi ya maaf tadi masih ada gangguan sedikit karena ada tamu mau pesan. Nggih, mboten napa-napa, tapi waktu jenengan kita terima kasih banget nggih sudah bergabung dengan kami. Belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya. Disinilah. Terima kasih. Tapi lanjut terus ngikutin kami ya Bu ya. Nggih. Slide berikutnya Bu Prilly. Nah, sekarang ini yang harus menjadi diskusi kita berkaitan dengan materi tentang benda hidup, benda tak hidup, dan ciri-ciri dari benda hidup. Di sini yang saya inginkan kepada jenengan semua adalah bagaimana pendapat Anda jika ada kasus seperti ini. Saya kasih kasusnya sederhana saja, tapi perlu pemikiran jenengan tentang materi yang kita berikan hari ini. Ardi berangkat ke PKBM mengendarai mobil. Menurut Anda,
apakah mobil tersebut dapat dikatakan sebagai benda hidup? Beri alasannya. Oke, untuk Bapak Ibu yang hari ini bergabung, saya mohon mengomentari memberi alasan ya terhadap napa niki terhadap masalah yang kita berikan pada jenengan. Sederhana saja, tapi saya ingin tahu sejauh mana jenengan memahami materi tentang makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan ciri-cirinya. Sudah bisa dipahami apa yang harus jenengan kerjakan nih untuk masalah ini, untuk problem ini, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke, bisa nggih? Saya tunggu hasilnya. Monggo silakan dipikirkan dulu, dicatat dengan baik apa-apa saja yang menjadi alasan dari kegiatan yang dilakukan Ardi ini dengan mobilnya. Terima kasih sebelumnya. Saya tunggu ya. Iya, Bu. Pelajaran apa ini, Bu? Pelajaran apa ini, Bu? Halo, Assalamualaikum. Ini pelajaran IPA, Mas. Pelajaran IPA, Mas. Bisa mengikuti? Tolong audionya ya, Mas ya. Iya, Bu, masih ada tamu ini. Oh, enggak. Walaupun ada tamu tetap mengikuti kita ya. Sambil ada tamu, sambil belajar dapat ilmu ya. Sekarang ada tugas apa enggak? Halo, Bu. Nggih, gimana? Hasilnya sudah, Bu Mariana? Sudah, Bu. Oke, coba jenengan informasikan kepada kami apa yang sudah jenengan
pikirkan tentang materi, tentang masalah ini. Coba jenengan. Iya Bu, selamat malam. Malam. Ya, menurut saya mobil adalah benda mati walaupun mobil bisa bergerak karena mobil digerakkan oleh mesin dan manusia. Dan kenapa disebut benda mati walaupun bisa bergerak? Karena suatu ciri-ciri benda dikatakan sebagai makhluk hidup memiliki 7 ciri-ciri yang seperti tadi, yaitu bisa bernafas, bergerak, dan berkembang, seperti itu. Dan mobil tidak punya ciri-ciri seperti itu. Oke, terima kasih Ya, jawabannya Bu demikian. Mariana. Terima kasih. Ternyata jenengan memahami apa yang kami berikan ya. Terima kasih pendapatnya dan penjelasannya. Semoga yang lain sama pendapatnya seperti Bu Mariana ya. Gimana Bu Prilly? Kita lanjut apa? Lanjut mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bu Yuniarti. Bu Yuniarti sudah siap dengan penjelasannya pada kami untuk masalah ini, problem yang kami berikan? Untuk masalah mobil adalah benda mati tapi dapat bergerak karena mempunyai sumber energi yang digerakkan oleh mesin dan manusia. Dan juga berbeda dengan makhluk hidup lain, dan mobil tidak memiliki rangsangan. Ya. Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Tapi yang kita inginkan dari materi ini tersampaikan sejauh mana jenengan memahami materi kita tentang benda hidup, benda tak hidup, dan ciri-cirinya. Ternyata dengan materi permasalahan yang kita berikan, jenengan memberikan pendapat yang luar biasa. Alhamdulillah materi kita hari ini bisa tersampaikan ya Bu ya. Ternyata bisa membedakan mana yang sudah. Bagus sekali. Untuk berikutnya saya kasih beberapa post-test ya Bu ya untuk dikerjakan. Ini sebagai akhir sebelum kita nanti menarik kesimpulan dari materi yang kita berikan. Di sini kita kasih 4 pertanyaan yang harus jenengan kerjakan. Kemudian nanti langsung kita presentasikan hasilnya hasilnya hari ini juga sebelum kita masuk ke kesimpulan dari materi hari ini. Ada yang ditanyakan dulu sebelum mengerjakan post-test yang kita berikan? Bapak Ibu, saya kira sebagian besar dari jenengan sudah tidak asing lagi dengan materi kita. Alhamdulillah tersampaikan dengan bagus sekali. Oke, pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup di sekitar kita. Sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup di sekitar kita atau kamu di sini, nggih. Yang kedua, sebutkan 5 contoh yang termasuk benda tak hidup di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang membedakan 2 kelompok itu? Dan yang keempat, sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, silakan jawabannya ditulis di kertas. Nanti satu-satu presentasi hasilnya. Kita tunggu nggih? Butuh berapa lama Bapak Ibu untuk mengerjakan ini? 10 menit Bu. Nggih, tapi terima kasih ada juga yang langsung chat kami nggih. Kalau chat langsung diselesaikan oleh Bu Prilly. Saya tunggu nggih 10 menit. Cukup ya? Nggih Bu, nggih. Saya kira materi ini tak berat nggih.
Sebutkan 5 contoh. Speaker ini. Speaker. Ono sing hadir. Halo, Mas Eko. Halo. Mas Eko Waduh. baru gabung nggih? Baru on. Ini ada 5 pertanyaan tentang makhluk hidup dan tidak hidup. Makhluk hidup kan seperti, tahu nggih makhluk hidup seperti apa? Mas Eko? Halo, Mas Eko. Halo. Untuk makhluk hidup, sampai perbedaan makhluk hidup sama tak hidup, ngertos nggih? Ngerti lah Ibu. Ya udah, kalau ini ada 4 pertanyaan. Tadi sudah saya terangkan sama Bu Serti tentang makhluk hidup dan tak hidup. Sekeliling kita kan sudah kita kan hidup dibedakan menjadi 2, makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang bisa bernafas, yang bertumbuh kembang, yang bisa makan, itu adalah makhluk hidup. Kalau benda mati, ya selainnya itu. Ngerti kan? 5 Bu yo. Ya, masing-masing 5. Terus yang ketiga, apa yang membedakan 2 kelompok ini? Perbedaannya apa antara makhluk hidup dan tak hidup? Yang keempat, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Itu makhluk hidup. Yang sampean ngerti, yang sampean tahu ciri-cirinya itu apa aja? Ya, nanti saya beri waktu 10 menit, nanti bisa dipresentasikan ya. Waduh. Makhluk hidup Bu ya? Makhluk hidup. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Yuniarti. Ini sudah selesai, Bu. Kalau sudah selesai, Bu Yuniarti. Nggih, dengan siapa dulu? Nggih. Langsung langsung aja lah Bapak Bu Yuniarti. Yang nomor 1 tadi post test tadi ya Bu ya. Yang sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup di sekitar kamu. Kucing, tumbuhan liar, cicak, anjing, dan bunga. Dan semua adalah termasuk
benda hidup dan berkembang, dan juga peka terhadap rangsangan. Dan yang kedua, contoh yang termasuk benda tak hidup, kendaraan, air, bangunan, alat-alat rumah tangga, dan meja. Dan semua dan benda-benda tak hidup tidak dapat berkembang dan tidak dapat bertumbuh dan tidak dapat merasakan rangsangan. Oke, benar. Selanjutnya. Yang nomor 3, apa yang membedakan dua kelompok ini? Benda hidup bisa bernafas dan berkembang biak dan peka terhadap rangsangan dan juga dapat dan dapat menyesuaikan cuaca di setiap tempat yang ditempati oleh setiap makhluk hidup. Dan benda yang tak hidup tidak peka terhadap rangsangan dan tidak dapat berkembang dan bertumbuh. Untuk yang nomor 4, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah rangsangan, dapat bertumbuh, dan juga dapat berkembang. Sekian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuniarti atas jawabannya. Untuk selanjutnya, Bu Mariana, sampun? Sampun, Bu. Monggo untuk prosesnya. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, di sini yang pertama sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup di sekitar kamu. Yang pertama ada ayam, ada kambing, tumbuhan, pohon, dan juga sapi. Yang kedua, sebutkan 5 contoh yang termasuk benda tak hidup di sekitar kamu. Ada batu, kayu yang sudah ditebang, tanah, mobil, kursi. Terus nomor 3, apa yang membedakan dua kelompok ini? Bedanya adalah benda hidup bisa bernafas dan bergerak, dan benda mati tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berkembang biak. Dan yang keempat, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bernafas, bisa bergerak, dan juga berkembang biak, dan memerlukan makanan. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu Mariana. Untuk selanjutnya, nih, Mas Eko, sampun selesai. Audionya dinyalakan. Mas Eko, sampun. Sampun suaranya. Jelas. Mas Eko, sampun bisa jawab. Ini untuk prosesnya. Bapak sampun, apa sudah selesai untuk Mas Eko? Oke. Nomor Bu. Yang nomor 1, sebutkan 5 contoh yang termasuk makhluk hidup. Ya. Oh iya. Koyo makhluk hidup ya. Koyo ayam. Kelinci.
Apa ya? Sapi. Sapi. Oke, terus Ikan. yang satu lagi. Ular. Ya, ampun. Sekarang ke nomor 2. Sebutkan 5 contoh yang termasuk benda tak hidup. Yang tidak hidup apa saja di sekeliling kita saja. Nah. Maaf suaranya rotok gosok macet mas. Oh, kalau macet. Yang kedua, sebutkan 5 contoh yang termasuk benda tak hidup. Anu sekolah aku. Boleh benda. Nggih. Aja sebutkan 5 contoh yang benda tak hidup di sekeliling kita mawon. Yang tidak hidup apa aja? Benda-benda yang tidak hidup. Oh, gak jelas suaranya Bu. Suaranya nyendat. Assalamualaikum Mas Eko. Untuk Mas Eko, karena jenengan tadi bergabung dengan kami di gimana? Mas Eko? Dari nomor berapa? Ibu suaranya nyendat. Suaranya nyendat rotok. Ya, oke. Untuk Mas Eko, nanti dan Bapak Ibu lain yang bergabung tapi belum sempat mempresentasikan jawabannya, kita tunggu di luar forum ini karena berkenaan dengan waktu yang sudah menunjukkan jam 8 lebih. Kemudian silakan dikirim nanti ke grup jawabannya untuk podcast hari ini dengan materi makhluk mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup beserta ciri-cirinya. Saya ulang kembali, hari ini materinya mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup beserta ciri-cirinya sudah kita lalui. Untuk yang belum sempat mempresentasikan jawabannya, kita tunggu di luar forum ini di grup WhatsApp kelas untuk paket B. Dikirim atau langsung dikirim ke nomornya Bu Krilida atau Bu Restu, monggo silakan ya, nanti kita rekap hasilnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, yang perlu kita review ulang kesimpulan apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini adalah satu, di alam atau di lingkungan sekitar, benda itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Untuk membedakan apakah sebuah benda itu termasuk golongan benda hidup atau tak hidup, yang perlu Anda amati adalah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki. Kalau suatu benda setelah kita amati ternyata benda itu bisa bergerak, kemudian bisa bernafas, kemudian memerlukan makan, tumbuh berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungan, punya sistem ekskresi dan regulasi. Semua ciri-ciri itu ada pada suatu benda, bisa kita katakan kalau benda itu adalah benda hidup. Tapi kalau ciri-ciri benda hidup tadi tidak didapati pada benda itu, maka bisa kita katakan benda itu adalah benda tak hidup atau benda mati. Jadi yang penting di sini adalah jenengan semuanya memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu adalah garis besar materi yang kita sampaikan di hari ini. Oke.
Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan besok hari Minggu tanggal 20 September 2020, kita akan menjelaskan materi tentang mengenal klasifikasi makhluk hidup terhadap 3 kelompok, yaitu protista, fungi, dan tumbuhan. Saya harap sebelum kita on jam 7, sedikit-sedikit jenengan sudah menyiapkan materinya sepemahamannya jenengan. Setelah itu nanti kita diskusikan bareng-bareng, ya. Mohon disiapkan untuk besok. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha disiplin dan tepat waktu, belajar dimanapun, kapanpun, tidak mengenal usia. Itu ya pesan dari kami. Sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi. Semoga kita semua tambah ilmunya dan sebagainya. Kita akhiri pertemuan kali ini dan yang paling penting terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Muhammad Masduki hari ini sama-sama bergabung dengan kami dengan segala kelemahan kami ya Bapak. Ya, sudah baik. Mohon dimaafkan. Hebat, hebat. Terima kasih. Hebat. Asik, ya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Ambil alih ya. Semoga kita terima kasih saran dan bimbingannya. Saya harapkan bisa langsung seperti ke saya atau ke teman yang lainnya. Tadi ya. Saya nggak mau kasih kamu sebentar. Oh ya dong mikir on. Iki lo di sini loh. Itu Pak, meski nggak on kok. Dari sini so. Nggak ikut kan dianya cuma mendampingi kita. Ya, terima kasih. Restu. Terima kasih. Hati-hati. Terima kasih. Ya, makasih. Ini saya kenalkan Bu Seti ya, dulunya namanya Bu Pucung, sama Bu Riri, partner. Mungkin saya dari Pak Sarian, ada hari ini. Ya, makasih. Ini mohon maaf Pak. Ya, makasih, makasih.
gangguannya banyak Pak Enggak. Jadi anak satu, anak saya sendiri, anak saya, terus anak lain juga. Terus anak-anak yang bisa suka Pak saya juga. Sambil tanya, ayo Ren. Saran Pak, bagaimana apa kami Sudah cukup ya Bu ya ini ya pembelajarannya. Sudah Bapak. Oh iya, makasih. Saya tutup ya. Makasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga banyak sekali kemajuan anak-anak di PKBM mana sumber makmur ya. Sumber ilmu Sumber ya? ilmu ya, sumber ilmu. Iya, Ilmunya iya. nggak kelihatan itu. Oh gitu. Iya, Iya. iya. Oke. Ya, makasih. Saya tutup ya. Namun diri dulu. Maaf. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Aku lihat semuanya belum. Yang mengawasi berdiri itu kan